Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan yang ke bab 6 tentang teori-teori dalam komunikasi organisasi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2022. Nah, tentang teori-teori dalam komunikasi organisasi ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu komunikasi dalam organisasi, di mana komunikasi organisasi sangat penting dan layak untuk dipelajari. Karena sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberi perhatian kepada guna dan memberi perhatian ke prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk itu mewujudkan tujuan organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok itu komunikasi itu juga sangat penting, di mana komunikasi itu diutamakan dalam setiap organisasi agar berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya tentang konsep komunikasi, di mana fungsi arus komunikasi horizontal adalah antara lain memperbaiki koordinasi tugas. Nah, yang kedua, upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, tentang saling berbagi informasi. Yang keempat, upaya memecahkan konflik. Yang kelima, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Kemudian selanjutnya tentang dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial. Tindak komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, di mana dijelaskan tentang fungsi informatif, regulatif, perspektif, dan integratif. Kemudian yang selanjutnya tentang memahami komunikasi dalam organisasi. Mungkin kita bertanya tentang bagaimana itu memahami komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang menganalisis yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Yang pertama, tentang pendekatan dalam komunikasi sosiologi Amitai. Sosiologi Amitai. Nah, Amitai ini adalah nama orang, di mana ia mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat organisasi. Kita dilahirkan dalam organisasi dan dididik dalam suatu organisasi pula, serta sebagian besar dari kita menghabiskan mayoritas hidupnya dengan bekerja untuk organisasi. Dalam penjelasan ini, beberapa pendekatan yang berhubungan dengan pelaksanaan komunikasi dalam suatu organisasi tersebut meliputi antara lain yang pertama, pendekatan struktur dan fungsi organisasi. Nah, yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi. Yang ketiga, pendekatan komunikasi sebagai suatu proses pengorganisasian. Nah, yang keempat, pendekatan organisasi sebagai kultur. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan komunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, tanpa melakukan itu, organisasi tidak akan berjalan dengan komunikasi yang baik, maka perlu dilakukan komunikasi. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.